sholati. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada siapa saja yang tidak hadir? Lili, Abi. Terus, kenapa mereka tidak hadir? Kita doakan semoga di pertemuan selanjutnya mereka bisa ikut belajar bersama dengan kita ya. Semoga mereka dalam keadaan sehat aja sekarang, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa belajar bersama. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Anak-anak ibu masih ingat apa itu macam-macam norma? Apa saja? Ada 4 ada. Apa saja itu? Ada norma agama, Oke, kita apa lagi? norma Kesusilaan, apa lagi? Kesopanan dan juga norma hukum. Kita sudah belajar 4 norma di pertemuan selanjutnya. Pada hari ini anak-anak ibu akan belajar tentang penerapan norma di kehidupan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ibu mau kita sama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Nah, anak-anak ibu silakan berdiri terlebih dahulu. Semuanya tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Ya, kita akan menyanyikan lagu itu bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi sebelum berangkat sekolah, anak-anak ibu berpamitan tidak dengan orang tua? Pamitan ya. Ada yang tidak? Lupa? Astaga, kok bisa-bisanya lupa berpamitan sama orang tua? Tadi diantar tidak? Tapi diantar sama orang tua. Lain kali kita harus berpamitan. Kira-kira kenapa kita berpamitan dengan orang tua? Supaya sopan, supaya Bentuknya ilmunya berbeda. berbeda. Apalagi apa kita mendoakan saudaranya. Apalagi itu merupakan satu kebiasaan yang sudah kita lakukan dari kecil. Betul tidak? Betul. Mungkin dari anak-anak yang TK kita sudah sebelum kita keluar dari rumah itu pasti kita berpamitan dulu dengan orang tua, ya kan? Tapi papa mama udah pergi ke kantor dua-duanya dulu. Baik. Dan supir tadi. Sebelum papa mamanya berangkat pasti berpamitan dulu kan? Enggak. Astaga, kok tidak berpamitan sama supir aja? Oh, berarti pas itu pada masih tidur kan? Tapi ketika kita terbangun, sebelum orang tua kita berangkat ataupun kita berangkat ke sekolah, pasti kita berpamitan dulu. Iya tidak? Seperti itu. Jadi
lakukan di rumah itu kebiasaan baiknya. Sesampainya kita di sekolah, apa kebiasaan baik yang kita lakukan? Bersalaman dengan ibu guru, apalagi menyapa teman, apalagi bentuk kebiasaan lain selain menyapa itu. Memakai pakaian sesuai aturan sekolah dengan rapi dan lengkap. Apalagi piket sesuai jadwal. Apalagi datang tepat waktu. Nah, itu merupakan bentuk kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Nah, itu kan sebuah aturan yang selalu kita terapkan ya di Oh iya, oke. Semua fokus dulu ke ibu. Jadi itu kan bentuk satu kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, coba anak-anak ibu bayangkan bagaimana jika aturan-aturan yang ada di sekolah itu tidak diterapkan. Apa yang akan terjadi? Kacau, ya kan? Tidak ada lagi. Iya, misalnya nanti Ami ada jadwal piket. Nah, Ami tidak piket, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan rugi? Siapa yang akan tidak kita semua? Nah, misalnya Kalifta nanti memakai baju olahraga di hari Senin, padahal hari itu tidak olahraga, dan beberapa orang memakai baju seperti itu. Seluruh kita tuh jadi campur-campur kan warna bajunya, jadi terlihat tidak seragam. Nah, jadi kebiasaan baik yang kita lakukan baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat itu merupakan bentuk dari penerapan norma. Jadi hari ini anak-anak ibu akan belajar lebih jauh lagi tentang penerapan norma di rumah, sekolah ataupun di masyarakat. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu menyanyikan lagu tentang norma. Bisa dilihat? Nah, ini lagunya menggunakan irama becak. Iya becak. Semua bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh itu manusia terpuji. Oke, Nah, kita sudah menyanyikan salah satu lagu di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyanyikan lagu ini tentang masing-masing lagu. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu memperhatikan sebuah video yang ada di depan. Coba perhatikan apa yang terjadi pada video ini. Asik, pagi ini cerah sekali. Biarin aja di sini. Asik, ikannya banyak ya di sungai. Hehe, enaknya jalan sore begini. Kenapa airnya mampet begini ya? Banjir, airnya meluap. Ini sampah bikin mampet. Kakiku basah semua. Kok banjir ya? Nah, dari video yang barusan anak-anak lihat, apa masalah yang terjadi pada video ini? Banjir, sampah, penumpukan sampah yang mengakibatkan banjir. Nah, di sana kira-kira norma apa yang dilanggar?
dia itu sudah melanggar norma dan berakibat dan berdampak pada lingkungan. Kalau dari video tadi kita lihat kan ke lingkungan ya, berdampak juga kan rugi Bapak Kani tadi karena terjadi banjir, ya kan? Nah jadi anak-anak ibu, norma itu jika kita langgar itu akan berdampak bagi diri kita maupun bagi orang lain. Contohnya, misalnya nih, misalnya Helda tidak melaksanakan piket di kelas. Nah, ya kan? Yang rugi siapa? Teman-temannya sama-sama piket dengan dia. Kenapa? Haknya merampas tidak? Haknya apa? Harusnya dia mendapatkan hak untuk dibantu, ya kan? Nah, kewajiban Helda apa yang dia langgar berarti? Tidak piket. Nah, jadi begitu. Jadi ketika kita melanggar norma, maka itu akan berdampak pada hak orang lain ataupun hak kita dan kita melanggar kewajiban kita. Nah, jadi sekarang ibu mau anak-anak ibu berdiskusi. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak ibu boleh memilih cara menyajikan hasilnya. Ada 3 nanti. Presentasi, bermain peran, sama membuat poster. Kelompok yang mau presentasi. Saya Bu. Kami Bu. Presentasi kelompok 3 ya. Nah, untuk bermain peran kelompok Ini Bu. Ini Bu. Ini tadi biasanya Helda, Viva sama Ami suka jalan-jalan di kelas, suka belajar praktek. Ya hari ini coba pilih pembelajaran menyajikannya dengan bermain peran. Oke? Viva aja Bu. Oke? Oke ya. Oke, boleh. Semuanya kan Bu. Iya, semuanya bertiga. Kelompok ini membuat poster, oke? Oke Bu. Mereka kalian bisa gambar, Bu. Berarti Bisa. Ekonomi sama gede. nggak boleh meremehkan orang. Iya. Nah, tahu nanti dia lebih bagus dari kamu. Enggak. Coba kerjakan terlebih dahulu. Silakan duduk secara berkelompok. Nah. Nah, silakan. Ada pensilnya. Ada pensil. 3. Teksnya bisa kelompok 1 membuat poster ya. Bu ini dari yang kedua ya. Yang kopi. Betul. Aku 4. Sampai Aku 1 dari ya. aku tadi 4 kan. Kan 1 tapi Kalau mau bermain saja, masih ada kali ya. Oke, bisa kelompok 1? Kelompok 2 gimana? Kelompok 2 bisa. Oke, kelompok 3? Oke, sudah selesai semuanya. Oke, kelompok kelas sudah selesai? Oke, sekarang silahkan kita akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara menyajikannya tadi sudah dibilang.
yaitu kasus piket kelas. Hari ini adalah jadwal piket kelompok Raka. Raka dan beberapa temannya langsung membersihkan kelas. Namun, Dito memilih bermain dan tidak mau membantu. Setelah kelas selesai dibersihkan, Dito tetap ingin menikmati kelas yang bersih dan nyaman bersama teman-temannya. Dan pertanyaan 1, apa tindakan yang tidak sesuai dengan norma dalam kasus tersebut? Dito tidak membantu membersihkan kelas saat piket. Norma apa yang berkaitan dengan kasus tersebut? Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum aturan sekolah tentang piket. Apa kewajiban Dito sebagai anggota kelas? Kewajiban Dito adalah ikut melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan kelas. Hak apa yang diperoleh siswa setelah kelas menjaga kebersihannya? Hak siswa adalah mendapatkan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, sehat, dan rapi. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan itu dan mengapa? Dito seharusnya ikut membantu membersihkan kelas karena itu adalah kewajibannya agar semua siswa mendapatkan hak yang sama, yaitu kelas yang bersih dan nyaman. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi yang sudah ditampilkan dari kelompok 3 tadi, anak-anak itu semuanya nyimak tadi. Norma apa yang dilanggar tadi? Kesopanan, apa lagi? Kesusilaan dan norma hukum. Oke, beri tepuk tangan untuk selanjutnya silakan kelompok mana dulu yang mau tampil? Tapi Bu, Oke, bagus kelompok quick. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan melakukan role play tentang itu kewajiban bersama. Dito, ayo Dito, ini kalau kita piket, kita mesti kelas bersama, jangan duduk-duduk aja. Mau bermain saja, kan masih ada kalian. Piket adalah kewajiban kita sebagai siswa. Kalau kita tidak piket, kelas kita akan kotor. Iya, kita juga punya hak untuk belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Aku gak suka loh belajar di kelas yang kotor kayak gini, Dito. Oh iya benar. Aku juga punya kewajiban. Maaf teman-teman, aku akan ikut membantu. Nah, kalau kita bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Bagus sekali ya penampilan bermain perannya. Sudah cocok untuk menjadi artis. Oke, lanjut ke kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yaitu kelompok visual, kami akan menampilkan poster yang kami buat tentang piket bersama kelas nyaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika. Ini gambar yang pertama tidak sesuai norma. Ada yang tidak mau piket, ada yang piket. Kata Dito, aku mau main saja. Kenapa Dito tidak mau membantu temannya? Nah, yang seharusnya itu bekerja sama-sama. Ini gambarnya Dito dan teman-temannya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
tugas ini adalah kewajiban. Seperti yang Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi, kalau norma itu sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Jika kita melanggar kewajiban kita, jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, maka hak orang lain ataupun hak kita akan terganggu. Benar sekali. Nah, nih ada beberapa penerapan norma di rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak itu bisa nggak menyebutkan satu contoh penerapan norma di rumah? Saya Bu, Oke, bisa. membantu ibu membersihkan rumah. Oke, membantu ibu membersihkan rumah itu merupakan satu tanggung jawab kita kan? Hak siapa? Hak apa yang akan kita dapatkan? Dapat kado. Dapat kasih sayang dari orang tua kita, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, ya kan? Iya. Ya, betul nih. Nah, contohnya di masyarakat kira-kira apa lagi? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan, pintar apa lagi? Oke, di sekolah apa lagi? Piket kelas, oke, pintar anak-anak semuanya. Gotong royong di sekolah, betul. Nah, ini ada dampak dalam norma dalam kehidupan. Nah, jika norma itu kita patuhi, setiap orang dapat melaksanakan kewajibannya sehingga hak orang lain tetap terpenuhi serta terciptanya sikap saling menghormati dan bekerja sama. Nah, jika tidak menerapkan norma dapat menyebabkan kehidupan menjadi tidak tertib, tidak aman, dan tidak nyaman. Selain itu, hak orang lain dapat terganggu karena ada kewajiban yang tidak dilaksanakan sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Setuju? Setuju. Oke. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita pada siang hari ini, norma apa besok pagi yang akan Anda ibu lakukan? Datang Oke, norma apa itu? Sopan. Apa lagi? Apa norma? Datang tepat waktu. Pakai helm. Kalau sholat itu norma apa? Kira-kira itu tadi tuh kan sebelum tidur memang itu kita lakukan. Oke, norma agama, bagus. Jadi besok pagi anak-anak ibu harus langsung menerapkan normanya. Ada 4 norma tadi. Nah, oke. Nah, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak ini kerjakan terlebih dahulu. Sekarang kerjakan terlebih dahulu ya. Sudah, Bu. Ada yang tidak paham? Pakai pena atau pensil, Bu? Pakai pena ya, Nak? Rayon. Pakai pensil, Bu. Tidak Bu. Sudah, Ami, silakan periksa lagi jawabannya, Ami. Periksa lagi jawabannya ya. Ami pakai pena merah, Bu. Boleh, Bu. Jangan pena merah, Ami. Pakai pena hitam. Sudah selesai semuanya? Ya. Oke, silakan kumpulkan sini. Nah, tadi, Bu.
Kalau anak ibu berbicara juga di belakang itu norma apa yang dilanggar? Kesopanan. Kita tahu, jadi lain kali hargai gurunya yang berbicara di depan. Yang lain, iya, maupun temannya, maupun gurunya, ketika ada yang berbicara di depan, kita perhatikan. Itu adalah salah satu bentuk kita menghargainya, dan itu adalah bentuk penerapan norma. Nah, sekarang bagaimana pelajaran pada siang hari ini? Apakah anak ibu senang? Oke. Jadi silahkan sekarang kita tutup pembelajarannya. Silahkan ketua kelas tutup. Pimpin doa. Ayo semuanya sapa dulu, siap. Berdoa mulai.